Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bersukacitalah kita, orang-orang yang selalu menerima dan menikmati kasih dan berkat Allah. Mari kita nyatakan pujian dan syukur menjawab segala kebaikan Tuhan. Sebelum beraktivitas, mari kita bersama-sama beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama dari Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-39. Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Sebelum firman kita dengarkan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan bersujud di hadirat-Mu di pagi ini Tuhan. Sungguh kami terus menerima dan menikmati kemurahan atas berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh beristirahat dan kami boleh menghadapi hari yang Engkau anugerahkan. Kepadamu kami datang membawa hidup kami. Tuhanlah yang akan menuntun kami, menguasai kami, menaungi kami, dan bahkan memperlengkapi kami dengan kecukupan. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami bersekutu dan merindukan firman-Mu, karena firman inilah yang akan menerangi langkah kehidupan kami. Dan atas kuasa dan pimpinan-Mu lah ya Roh Kudus, Kau sendiri akan menyatakan kehendak-Mu bagi kami melalui firman ini. Kami mohon pengampunan dan disucikan agar layak untuk mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Ibrani 10 ayat 32 sampai 39. Firman Tuhan, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya, lalu melakukannya dalam kehidupan. Amin. Tetap tekun dalam janji Allah. Tetap tekun dalam janji Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tantangan kehidupan beriman kepada Kristus
adalah realitas kehidupan yang akan selalu ditemui sepanjang kita hidup dalam dunia ini. Persoalannya adalah, mampukah kita menghadapi tantangan itu jika persoalannya terlalu berat? Bacaan kita saat ini menegaskan bahwa sebagai orang-orang yang telah menerima anugerahnya, orang percaya hendaknya tidak tergoda oleh godaan dunia yang dapat membuat mereka meninggalkan imannya. Itu di ayatnya yang ke-34. Sekalipun orang percaya akan mengalami banyak hinaan dan penganiayaan, namun penulis kitab Ibrani ini sangat berharap agar penderitaan yang dialami oleh orang percaya tidak akan menggoyahkan iman dan semangatnya untuk tetap percaya kepada Kristus. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa sekalipun orang percaya kehilangan sesuatu di dunia ini, namun mereka tidak kehilangan janji Allah. Janji Allah itulah yang akan membuat orang percaya kuat serta mampu bertahan dalam ketekunan dan dengan hati yang selalu percaya bahwa Allah adalah satu-satunya pribadi yang dapat diandalkan ketika menghadapi pergumulan dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu apa yang harus kita lakukan? Yakin dan tetaplah percaya bahwa di dalam Kristus akan tiba saatnya semua jerih lelah dan ketekunan kita tidak akan sia-sia, karena janji Allah pasti dinyatakan bagi mereka yang tekun dan setia percaya kepadanya. Karena itu saudara-saudara, tetaplah berdoa agar kita memiliki kekuatan iman yang teguh kepada Allah, sehingga sekalipun tantangan datang mengganggu, hendaklah kita tetap tunduk pada Allah, karena kasih Allah akan menyelesaikan segala masalah yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Terpujilah Allah. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sejenak waktu yang kami jadikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah, mensyukuri segala kasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kembali kami diberi semangat dan kekuatan oleh firman-Mu untuk menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Sungguh kami sadar bahwa kami tidak akan pernah terbebas dan lepas dari semua tantangan atau cobaan hidup. Namun kami memiliki satu kekuatan dalam iman bahwa semuanya itu tidak akan menghalangi kami dan tidak membatasi kasih karunia Allah kepada kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk bertahan, tuntun dan terangi kami, sehingga kami selalu mempertahankan kehidupan yang telah kami terima di dalam Yesus Kristus. Kami mampu memelihara melalui ketekunan dan ketaatan kami di dalam tugas dan panggilan kami bersama. Dan kini kami sedia dan siap utus untuk menyatakan kesaksian kami dalam kehidupan kami masing-masing, dalam keluarga, dalam kehidupan selaku masyarakat, di tempat kerja, di tempat usaha, dan di dalam segala keberadaan apapun yang kami alami. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan, pimpinan-Mu, terangi langkah kehidupan kami ya Roh Kudus. Biarlah firman ini selalu nyata melalui sikap dan perilaku kami setiap saat. Ya Bapa di sorga, kiranya kesehatan selalu Tuhan anugerahkan, yang akan memampukan kami untuk bertindak, berkreasi, melayani, dan melaksanakan segala aktivitas, termasuk mata pencaharian dari setiap jemaat. Tuhan akan memampukan mereka untuk bersukacita, bahkan mereka akan bersama-sama menerima dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Berdoa untuk setiap persoalan
yang mereka hadapi setiap hari. Tuhan, Engkau yang mengenal mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan pulihkan, dan Tuhan hiburkan mereka. Yang kehilangan kesempatan kerja, Tuhan akan memberi kesabaran, dan Tuhan akan menunjukkan jalan di mana mereka harus melakukan suatu pekerjaan. Yang lemah Tuhan akan kuatkan, dan bagi mereka yang ada dalam berbagai perencanaan hidup, Engkau sendiri yang akan mendahului mereka dan memberi kesempatan bagi mereka menikmati dan menyaksikan. Sungguh Tuhan berkenan kepada mereka. Berdoa untuk setiap anak-anak jemaat. Tuhan berkati, baik yang dalam pertumbuhan, sementara dalam proses pendidikan, pencarian kerja, ataupun yang sudah bekerja. Semuanya adalah anugerah yang tak ternilai yang mereka terima, dan mereka akan menyaksikan dalam kehidupan anak-anak mereka tentang kasih dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kami mohon perlindungan daripada-Mu. Biarlah dengan sukacita kami boleh berjalan bersama Tuhan, karena sesungguhnya Engkau mengiringi kami. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari saat Tuhan telah berfirman dan menyapa kita, jadikanlah firman itu sebagai dasar dan terang dalam kehidupan kita. Mari dalam ketekunan kita menyatakan iman kita sebagai wujud kesaksian di mana kita ada dan diutus. Mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas.